Situbondo berjarak sekitar 211 km dari kota Surabaya. Dapat ditempuh selama kurang lebih 5 jam melalui tol. Kota Situbondo yang juga dikenal dengan sebutan kota santri, menyimpan banyak sekali jejak syiar Islam yang menarik untuk kita telusuri. Mulai dari masjidnya, makam para waliullah, sampai dengan pondok-pondok tua yang menjadi saksi bergeraknya zaman. Tidak salah kalau kota ini menjadi salah satu destinasi wisata religi yang selalu ramai dikunjungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, senang sekali saya Nur Aziza Prastika dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program Jejak Islam. Dan dalam episode kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke sebuah pondok pesantren yang usianya sudah lebih dari 100 tahun. Namun bukan hanya karena usianya yang sudah tua, pondok ini juga menarik karena menyimpan kisah heroik mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jangan kemana-mana pemirsa, ikuti terus perjalanan saya dalam Jejak Islam di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur. Pondok pesantren adalah salah satu pilar pendidikan di Indonesia. Melalui sistem pendidikannya yang komprehensif, pondok pesantren terus berpegang teguh mengejar visi membangun individu-individu yang bukan hanya memiliki kesolehan spiritual, namun juga kesolehan sosial. Di antara deretan pilar-pilar penting ini, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur adalah salah satu yang paling penting. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo. Di pondok pesantren ini saya akan mengajak Anda untuk menapaki jejak sejarah Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Juga melihat bagaimana tradisi pondok pesantren yang masih berkembang hingga hari ini. Jangan kemana-mana pemirsa, ikuti terus perjalanan saya dalam Jejak Islam. Berusia lebih dari 1 abad, pondok pesantren ini bukan hanya berkiprah dalam membangun identitas religi bangsa, namun juga ikut serta dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu, Kiai As'ad Syamsul Arifin mendapatkan anugerah gelar pahlawan nasional pada 2016 lalu. Pada awal pendirian pondok pesantren di tahun 1908, Kiai Syamsul Arifin bersama putranya Kiai As'ad Syamsul Arifin dan beberapa orang santri yang menyertainya di Madura membabat dan merambah hutan di Dusun Sukorejo, Desa Sumberjo, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo. Cikal bakal rintisan pondok pesantren dimulai pada tahun 1914, yang mana sebelumnya pada tahun 1908 masih berbentuk hutan dan sebagian dibabat menjadi lahan baru. Sementara pendidikan terhitung pada tahun 1914. Waktu berselang, tahun demi tahun pun terus berganti. Pondok pesantren pun terus berkembang bersamaan dengan datangnya para santri dari beragam wilayah di Keresidenan Besuki. Seiring dengan perkembangan ini, akhirnya tahun 1914 ditetapkanlah sebagai tahun berdirinya Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Kiai Haji Syamsul Arifin pun mengasuh dan terus mengembangkan pondok pesantren ini dari masa awal pendirian hingga wafatnya pada tahun 1951 dan kemudian digantikan oleh putra beliau Kiai As'ad Syamsul Arifin. Di tahun 51 setelah wafat Kiai Sepuh Kiai Syamsul Arifin, Kiai As'ad masih dalam perang gerilya. Beliau sering berada keluar masuk hutan belantara untuk melakukan perjuangan, membela dan memperjuangkan kemerdekaan, yang kemudian baru beberapa bulan atau tahun dari wafatnya sang ayah, Kiai As'ad kembali ke Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Sejak itulah kemudian beliau sebagai pengasuh
Kedua, terus mengembangkan pondok pesantren mulai dari pembentukan dan pendirian beberapa lembaga pendidikan baru di era kepemimpinan beliau. Berdirinya universitas, kemudian perguruan tinggi, di bawah kepemimpinan Kiai As'ad Syamsul Arifin, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah berkembang semakin pesat hingga jumlah santri yang akhirnya mencapai angka ribuan. Jumlah santri yang ada di pesantren ini kurang lebih 17.000. Mereka berasal dari seluruh Nusantara. Itu yang mukim. Kemudian ada 1.500 santri kalong, santri yang tinggalnya bersama orang tua. Jadi mereka kalau malam kembali kepada orang tua. Nah, dari sejumlah santri itu yang berasal dari berbagai daerah itu, mereka di sini difasilitasi untuk membuat persaudaraan dalam wadah yang namanya IKSAS, Ikatan Santri dan Alumni Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Jadi mereka sesuai dengan daerahnya membentuk kelompok-kelompok yang setiap malam ketika tidak ada kegiatan pesantren, mereka melakukan kegiatan-kegiatan untuk kaderisasi organisasi, ada juga yang belajar seni, kemudian sesuai dengan tradisi pesantren, kemudian ada yang belajar bahasa asing, misalnya latihan khitobah dan seterusnya. Pada masa perjuangan kemerdekaan, Pondok Pesantren Sukorejo bukan hanya saja menjadi pusat kegiatan belajar mengkaji ilmu agama Islam, melainkan juga menjadi markas penyusunan strategi melawan penjajah. Kiai As'ad Syamsul Arifin sendiri memimpin laskar pelopor dari Situbondo dan Jember untuk mengusir tentara Jepang yang tetap ingin bertahan di wilayah Jember. Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin merupakan salah seorang pahlawan nasional dan beliau memang benar-benar berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Salah satu keunikan Kiai As'ad Syamsul Arifin adalah melibatkan para mantan anggota bajingan dalam berjuang. Mereka yang pinter melobi sama Kiai As'ad Syamsul Arifin diberi tugas bagian logistik. Sedangkan para perampok, para yang pemberani biasanya sama beliau dikumpulkan untuk bagian pasukan penyerang. Kini, walaupun Kiai As'ad Syamsul Arifin telah berpulang, semangat juang dan semangat syiar Islamnya masih dapat kita rasakan. Beberapa peninggalannya pun masih dapat kita temui di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Di antaranya adalah sumur tua yang menjadi saksi bisu awal berdirinya pondok pesantren. Ada pula ruang bawah tanah yang dulunya dijadikan tempat persembunyian dari penjajah yang sebetulnya dulu jumlahnya ada banyak, namun kini hanya tersisa beberapa saja dan masih digunakan sebagai kamar santri. Kemudian ada pula kuda putih yang merupakan keturunan dari kuda kesayangan sang kiai, yang dulu kala selalu menemani perjuangannya. Kuda putih inilah yang kemudian menjadikan sang kiai juga termasyhur dengan nama Kesatria Berkuda Putih. Namun, yang paling sering didatangi adalah makam Kiai As'ad Syamsul Arifin yang terletak di komplek Masjid Utama Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Makam sang kiai hampir tidak pernah sepi peziarah, baik dari keluarga besar pondok pesantren maupun masyarakat luar pondok pesantren dari berbagai penjuru Nusantara. Namun demikian, di tengah situasi pandemi COVID-19, kunjungan peziarah, wali santri, maupun tamu lainnya betul-betul diatur agar sesuai dengan protokol kesehatan. Di internal pondok pesantren, seluruh staf pengajar, bahkan pedagang makanan yang berjualan di lingkungan pondok pesantren harus melakukan swab antigen setiap 2 minggu sekali. Dan bukti swab harus ditunjukkan pada petugas keamanan setiap kali hendak memasuki komplek pondok pesantren. Saya di sini sangat berperan sebagai ummahatul umana, ummahatul pesantren sudah. Mau tidak mau, karena tinggal satu-satunya istrinya Kiai As'ad tinggal saya. Nah, makanya saya
mengharapkan semua pesantren yang ada di sini, Salafiyah Syafi'iyah terutama, ya harus kita melanjutkan niat berjuang apa yang pekerjaan Kiai As'ad, bahkan mudah-mudahan lebih semangat lagi. Tapi ya itu harus menjalani ikhlas. Insya Allah kalau ikhlas tidak ada sesuatu yang berat. Santri ini ya, ayo bersama-sama ikhlas meneruskan jejak Kiai As'ad, bahkan lebih bagus. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di Pondok Putri, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur. Pondok pesantren ini menggabungkan sistem pendidikan klasik pondok pesantren, juga pendidikan modern. Penasaran kan seperti apa? Yuk ikuti terus perjalanan saya. Berusia lebih dari 1 abad, beragam inovasi pun terus dikembangkan oleh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Hal ini ditandai dengan pendirian Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, bahkan SMP, SMA, SMK, sampai dengan universitas. Namun demikian, fokus utama pondok ini dalam memberikan pendidikan agama yang berkualitas, terutama dalam hal penguasaan Al-Quran, kitab kuning, juga bahasa Arab, tidak pernah bergeser. Untuk itu, pendidikan diniyah adalah wajib di pondok pesantren ini. Nah, pemirsa, alhamdulillah saya beruntung sekali pada kesempatan kali ini saya bisa mengikuti kajian fikih yang rutin diadakan setiap Sabtu pagi. Kajian fikih ini membahas kitab hadits karangan Syekh Abu Sujak yang alhamdulillah langsung disampaikan oleh ibu pemangku Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, yaitu Nyai Hajah Zuwariyah. Saya nggak mau sia-siain kesempatan ini pemirsa, saya ngaji dulu ya. Walaupun saat ini sistem kepengajaran sudah mengalami perkembangan di berbagai sisi, namun demikian kita masih dapat menemui berbagai kegiatan santri yang sebetulnya merupakan tradisi yang telah bertahan selama puluhan tahun. Di antaranya adalah kelas Al-Barki untuk penguasaan tajwid dalam membaca Al-Quran. Kemudian ada kelas Amsilati untuk penguasaan kitab kuning. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap malam Ahad, Senin, Rabu, dan Kamis dalam bentuk kelompok-kelompok kecil yang didampingi oleh seorang guru. Hasilnya, deretan santri berprestasi dalam hal kitab kuning, dari mulai tingkat kabupaten, provinsi, bahkan tingkat nasional. Alhamdulillah selama saya mondok di pondok pesantren ini, tepatnya Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, saya mendapatkan 2 prestasi yang sangat membanggakan bagi kehidupan saya. Yaitu yang pertama yaitu prestasi Olimpiade Nahwu Shorof yang diadakan di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Prestasi yang kedua yaitu lomba menghafalkan Alfiyah 1000 bait yang diadakan di Pondok Pesantren Blok Agung Banyuwangi. Atas 2 prestasi saya ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, tepatnya yaitu kepada guru saya yang telah membimbing atas jalan kesuksesan saya dan juga kedua orang tua saya yang mensupport saya melalui doa yang tak henti-henti untuk kesuksesan yang sangat berarti ini. I'm a medalist at English and Sociology Olympiad. I'm really happy to be here because they are really supporting me and facilitate me to be a good student, to get good grades and good achievements. So I'm really proud to be a part of Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Kurang lebih ada sekitar 3 prestasi yang pernah beruntung saya dapatkan. Prestasi yang pertama itu yakni ketika ada perhelatan peringatan Hari Santri Nasional yang diselenggarakan oleh Kabupaten Situbondo. Itu kebetulan waktu itu juara 1. Kemudian lanjut pada di tahun yang sama dengan genre kitab yakni kitab Fathul Qorib berhasil lolos di lomba MKK tingkat nasional dan juara 2. Setelah itu di tahun selanjutnya yakni di tahun 2020 pernah mengikuti lomba Musabaqah Qiraatul Kutub dengan judul kitab Tuhfatul Thullab yang diadakan oleh Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang dan meraih juara 2. Selain itu ada pula tradisi pembacaan sholawat yang diiringi oleh hadrah. Jam'iyah Sholawat Al-Wijan namanya. Motonya, syiarkan sholawat, berantas maksiat. Jam'iyah Al-Wijan
rutin mengadakan kegiatan setiap malam Jumat. Dan mereka juga selalu tampil dalam setiap acara-acara besar di pondok pesantren seperti peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan Haul Majemuk, juga Harlah Pondok Pesantren. Tradisi tua lainnya di pondok ini adalah burdah keliling. Burdah keliling adalah kegiatan pembacaan kitab burdah yang dilakukan oleh santri pondok pesantren sambil mengelilingi seluruh komplek pondok pesantren. Pemirsa, selain saya dapat mengikuti kajian fikih dan melihat langsung beragam kegiatan di pondok pesantren ini, saya juga beruntung sekali karena saya bisa menjadi ikut serta jadi bagian pembacaan burdah keliling yang merupakan tradisi pondok pesantren yang usianya sudah puluhan tahun. Tujuannya untuk menolak bala. Pembacaan burdah ini dimaksudkan untuk memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burdah keliling ini dilakukan setiap pukul 12 malam. Salah satu yang membuat pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoreja ini begitu menarik adalah tentang caranya mengintegrasikan tradisi pendidikan khas pondok pesantren dengan sistem pendidikan modern. Setiap malam, beragam buku dijajakan oleh gerobak-gerobak baca yang tersebar di beragam sisi di pondok pesantren ini. Para santri pun berdatangan mengisi waktu luangnya dengan membaca beragam buku pilihan mereka di lapak gerobak baca ini. Kemudian ada pula kelas khusus bahasa. Di kelas ini setidak-tidaknya para santri harus belajar untuk ceramah dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Madura. Diwadahi oleh Language Boarding House, para santri rutin berlatih mengasah kemampuan bahasanya bersama-sama dengan tekun dan penuh kesabaran. Ma'alikal adhar, ma'dini sirrikal asba', fahum sufunun najati haymana. Okay, actually we are free to choose because the choice we choose today will determine what we will have, will be what we will have and what we will do in your future. Remember, life isn't just to be here. Happiness is what you snooze in the future and happiness is what you design in the present. Taretang sateja seemul jaki Allah, abu-dabu masalah orang bini, peten kaula, sareng pancenengan sateja, wajib, contoh, de ahlak panika orang bini semulja. Wajib contoh, ahlak epon orang bini se Allah cancii compok neng eswarke. Bede seo ning taretan, pasera orang bini. Satu lagi yang tidak boleh terlewat dari pondok pesantren ini adalah keragaman kulturnya. Pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah kini mengasuh sekitar 17.000 orang santri dengan beragam latar belakang kultural. Hal ini karena para santri berasal dari beragam wilayah di Indonesia, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara, sampai dengan Papua. Saya berasal dari Papua Barat dan saya di sini barusan 1 tahun. Alhamdulillah hafalan saya 5 juz. Dan tujuan mondok saya di sini untuk mengaji dan memperdalam ilmu Al-Quran sehingga dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya beruntung bisa bertemu dengan salah seorang hafizoh dari Papua. Hafizoh ini begitu inspiratif. Sekarang saya sedang mondok di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Saya sedang di tingkat kelas 4 di program Tahfidzul Quran Putri. Sekarang saat ini sedang hafidz 1 sampai juz 28 dan sedang memproses juz 29. Alasannya ingin memberikan mahkota kepada orang tua nanti di surga. Bukan hanya pendidikan agama dan akademik, kegiatan kesenian juga didukung penuh oleh pondok pesantren ini. Salah satu yang membanggakan adalah prestasi santri di bidang kaligrafi. Saya ikut lomba pentas PAI yang ke-5 dan juara harapan 3 se-Jawa Timur. Wa ataina Musal kitaba ja'alna
di pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan sekolah di SMP Ibrahimi 1 Sukorejo. Alhamdulillah kemarin saya dapat juara 3 lomba MTQ tingkat provinsi Jawa Timur. Sukses melaksanakan pendidikan tingkat dasar, pendidikan tingkat menengah sampai dengan pendidikan tingkat lanjut, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo pun mendirikan perguruan tinggi pada tahun 1968, yaitu Institut Agama Islam Ibrahimi, yang kini menjadi Universitas Ibrahimi. Dan kemudian pada tahun 1990, sebagai ikhtiar mengatasi kelangkaan ahli fikih, pondok pesantren ini pun mendirikan Ma'had Ali. Ya, secara umum ya tidak ada hal yang sangat berbeda. Namun pesantren ini saya melihat ada dua hal yang bisa dianggap sebagai keunggulannya. Yang pertama adalah Al-Quran. Saya melihat santri di Sukorejo ini banyak yang fasih Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fikih. Ya, dengan kehadiran lembaga kader ahli fikih yang disebut dengan Al-Ma'hadul Ali ini, itu barangkali dua ini yang bisa dianggap sebagai keunggulan daripada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Dawuh Kiai As'ad, bagaimana beliau bercita-cita di dalam dada santri ada Al-Quran. Ini bahasa yang cukup tinggi. Bukan tulisannya ada di dada, tetapi pemahaman tentang Al-Quran ada di balik dada, di dalam hati sanubari setiap santri. Sehingga menjadi perilaku, menjadi akhlak, karakter sehari-hari para santri. Tidak hanya lisannya Al-Quran, tetapi akhlaknya Al-Quran. Pemirsa, inilah akhir dari perjumpaan kita dalam Jejak Islam di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur. Kita mendapat gambaran utuh bagaimana nilai-nilai Islam bersinergi dengan nilai-nilai cinta tanah air. Sebuah nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Dari sistem pembelajaran di pondok pesantren, kita juga dapat melihat bagaimana sistem klasik pondok pesantren berpadu harmonis dengan sistem pembelajaran modern. Keduanya saling mengisi untuk membangun SDM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Akhir kata, saya Nur Azizah Prastika undur diri dari hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.